Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan untuk video kali ini tidak ada hambatan. Ini memberikan videonya kalau ada pembaruan info, insya Allah setiap sore hari saja. Baik, langsung saja kita capcus, tidak perlu berpanjang lebar. Video ini dan resumnya sebenarnya ditujukan untuk menentukan dan memilih apakah kiranya nanti citronella oil atau sereh wangi ini cocok atau tidak. Setelah saya telusuri semakin dalam, saya masih memilih untuk cocok dalam sereh wangi ini. Kalau di video yang kemarin itu masih agak ragu-ragu dalam artian karena memang untuk memulai suatu usaha itu kalau bisa, ini saran dari guru-guru saya, dipaitkan dulu. Dipaitkan bukan dalam artian ini kita mencari alasan untuk pesimis atau apa, itu bukan. Tapi dipaitkan adalah supaya mental kita itu lebih siap ketika nanti menghadapi suatu tantangan-tantangan ke depannya. Jangan manis-manis, karena nggak mungkin untuk memulai suatu usaha itu manis, nggak mungkin itu. Siapkan mental itu dulu. Nah, jadi usaha itu sebaiknya dilakukan, tapi jangan asal-asalan. Nah, seperti itu. Kita mulai kemarin itu sudah sampai pemilihan bibitnya itu ini Citrona 2 ya, karena Citrona 2 ini yang paling bagus lah untuk saat ini, seperti itu. Terus kita bermitra dengan perusahaan apa, yakni RAW, Radar Agrowangi, ini yang mempunyai cabang di Waikanan, seperti itu. Terus kalau kita ingin mempunyai ketel atau penyulingan itu minimal tanamnya itu 10 hektar. Ini kan kalau masih percobaan 2 sampai ya di bawah 10 hektar itu kita masih menjual daunnya saja gitu, menjual daun. Terus biayanya kemarin 15 juta per hektar, itu sudah include pupuk, include bibit dan kargo dalam artian ketika kita panen ya taunya kita jual daun ya di situ, kita nggak urus masalah pengiriman gitu. Itu kata Bapak Pandu yang saya wawancarai kemarin. Jadi untuk biaya kirim mobil untuk mengirim daun dari Simpang 4 lah katakan ke Negara Batin, itu sudah urusan mereka. Yang penting kita harus menerapkan SOP-nya gitu, SOP-nya. Nah, maka dari itu kemarin harga 15 juta ini masih saya tawar, Pak, gimana kalau di bawah itu pupuk dari kita sendiri, karena kita bisa membuat pupuk. Kata beliau, untuk perdana ini sebaiknya gunakan pupuk kita dulu, karena full dari bimbingan kita. Dampaknya itu nanti kalau misalkan pertama itu gagal, yang menanggung jawab semua itu adalah kita gitu. Tapi kalau untuk pertama kali kita nggak sesuai SOP-nya menggunakan pupuk sendiri, siapa tahu ada yang nggak sesuai standarnya, itu mereka tidak bertanggung jawab. Nah, kita lanjutkan mengenai masalah ini, kita lanjutin yang ini aja lah. Yang harga daun itu kan 700 perak per kilo. Nah, dalam 1 hektar itu bisa memuat bibit 10.000. 10.000 bibit. Itu jika jarak tanamnya 1 kali 1 meter. Oke lah, kita pakai jarak tanam ini, meskipun di beberapa tempat memakai 85 kali 85, it's okay, nggak masalah, karena ini nanti akan kita
tumpang sarikan. Kita akan tumpang sari dengan tanaman kacang, dan insya Allah nanti ada. Yang penting sesuai dan aman. Bagusnya lagi, sereh wangi ini kan sebenarnya adalah bahan aktif pembuat pestisida nabati. Jadi ketika kita menanam tanaman seperti kacang tanah ataupun yang prospek nanti, yang penting atas dia tidak menutupi, ataupun kacang panjang, ini tanamannya akan lebih sehat karena kandungan dari sereh wangi ini sendiri ini sudah membuat hama ini takut. Hama takut, insya Allah jadi tanaman ini lebih sehat gitu. Nah seperti itu. Terus selanjutnya sistem tumpang sari ini hanya berlaku di masa tanam pertama, hanya berlaku di masa tanam pertama periode 1, yakni masa sekitar 1 sampai 4 bulan. Nah, kacang tanah ini kan sekitar 3 bulan itu sudah panen. Kalau 2,5 bulan itu kacang tanah panen untuk direbus. Kalau 3 bulan itu panennya panen untuk dijadiin bibit lagi. Jadi kacangnya sudah tua. Jadi cukuplah masa 1 sampai 4 bulan ini. Sementara kalau kacang panjang yang atas itu cocok juga. Tapi ini mengenai kacang panjang ini nanti masih saya kaji lagi, cocok enggak atau ada tanaman lain seperti itu. Untuk sementara ini. Nah, adapun penanaman setelah 4 bulan ke atas itu sudah enggak ada tanaman tumpang sari lagi, nggak ada kacang tanah, nggak ada kacang panjang, karena itu daun sereh wanginya itu kan sudah itu udah panen perdana lah itu. Tapi nanti semisalkan dikaji ternyata masih bisa, itu it's okay, nggak apa-apa. Kemarin saya sudah mendapatkan izin dari CVRAW ini, apakah boleh Pak saya tumpang sari? Oh boleh, itu malah bagus kalau untuk kacang tanah, untuk mengisi kekosongan lahan. Nah, gitu. Intinya seperti itu, tumpang sari. Jadi tumpang sari ini ya minimal bisa menutup hasilnya lah. Hasil dan untungnya ini, untung dari kacang tanah atau kacang panjang bisa menutup kos awal saat kita berinvestasi di citronella oil, yakni 15 juta per hektar. Karena apa? Kita hitung lagi. Untuk untuk target satu pohon, katakan satu pohon lah atau satu tanaman sereh wangi ini, target daunnya itu adalah 1 kilogram per tanaman. Nah, 1 kilogram per tanaman. Jadi kalau 10.000 bibit gitu ya, 10.000 bibit ini 1 kilo ini udah dibuat minimal loh. Sebenarnya kalau bibit citrona ini bisa sampai 1,6 kilo ya, tapi rata-rata di lapangan 1,2 kilo. Dan kita buat dengan berbagai resikonya kan tidak akan sama semuanya. Katakan rata 1 kilo semua. 1 kilo ini dikali 10.000 tanaman sama dengan berapa? Sama dengan 10 berapa sih? Oh ya, 10 ton. Nah, sama dengan 10 ton. Sementara 1 ton sama dengan 700.000.
kalau kita jual daun. Karena kan kita masih skala kecil, daunnya kita jual ke negara batin yang rekanan kita di Waikanan itu. Kenapa 1 ton 700.000? Karena 1 kilonya ini 700 perak gitu. Jadi dalam 1 hektar sama dengan bisa menghasilkan 7 juta selama 4 bulan. Nah, 7 juta ini kan sudah hasil bersih gitu kan. Sudah hasil bersih ini ya inilah keuntungan kita di masa panen pertama 4 bulan. Dan 7 juta ini dipotong 15 juta modal awal. 15 juta dikurang 7 juta sama dengan berapa sih? 8 juta. Nah, harapannya 8 juta ini bisa ditutup oleh kacang tanah dan kacang panjang. Katakan hasil kacang tanah dan kacang panjang dalam 1 hektar itu ya kita nggak muluk-muluk lah. Katakan 5 juta. Udah gitu itu 5 juta itu udah bagus. Tapi sebenarnya malah bisa jadi sekitaran 10 juta. Nah, ini kita buat ya 5 juta aja. Hitung-hitung kacang tanah ini ya buat tumpang seharian lah, tapi tetap harus maksimal. Nah, gitu. Jadi untuk periode panen pertama jangan berharap kita ini untung. Nah, terus kalau nggak untung, kenapa kok Serehwangi ini kita buat sebagai sebuah usaha? Nah, jawabannya adalah setelah ini. Nah, why Serehwangi? Ini saya potong aja videonya.